Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helza Fitri dengan NIM 23129177 dari kelas 23 BB16. Pada video ini saya akan mempraktekkan mengenai keterampilan dasar mengajar. Saya mengambil materi pada kelas 6, yaitu peristiwa penting menjelang proklamasi. Langsung saja pada keterampilan dasar mengajar yang pertama, yaitu keterampilan bertanya. Pada keterampilan bertanya, contoh yang pertama itu saya memberikan pertanyaan langsung terkait peristiwa Rengas Dengklok. Contohnya, siapa yang tahu apa itu Rengas Dengklok dalam persiapan proklamasi? Selanjutnya, pada contoh yang kedua, saya menggunakan pertanyaan yang sifatnya pengembangan, seperti mengapa peristiwa di Rengas Dengklok itu dianggap penting? Coba, adakah anak-anak di sini yang bisa menjelaskan dengan gaya bahasa kalian sendiri? Selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar yang kedua, yaitu keterampilan menjelaskan. Contoh yang pertama, itu saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu seperti anak-anak, jadi peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu proklamasi. Jadi, golongan muda ini ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua ingin menunggu persetujuan dari Jepang terlebih dahulu. Contoh yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok itu menggunakan contoh konkret. Jadi anak-anak, supaya kalian bisa lebih paham, bisa kita lihat pada saat kita bekerja sama dalam tim. Ada yang ingin cepat bertindak, kemudian ada yang ingin merencanakan dengan matang. Begitulah perbedaan pendapat yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya ke keterampilan dasar mengajar yang ketiga, yaitu keterampilan menggunakan variasi. Menggunakan variasi, contoh yang pertama, saya sebagai guru sebelumnya akan menceritakan terlebih dahulu apa itu peristiwa Rengas Dengklok, kemudian saya akan memutarkan video pendek tentang persiapan kemerdekaan untuk memberikan gambaran visual kepada anak-anak. Selanjutnya yang contoh kedua, setelah menggunakan variasi berupa video, saya akan menggunakan peta Indonesia untuk menunjukkan lokasi Rengas Dengklok dan Jakarta, serta memberikan foto atau gambaran dokumen mengenai dokumen naskah proklamasi untuk memperjelas pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, yaitu keterampilan menggunakan penguatan. Contoh yang pertama, saya akan menggunakan penguatan secara verbal. Maksudnya secara verbal, setelah anak-anak itu berdiskusi, saya akan memberikan penguatan berupa perkataan atau pujian kepada mereka, seperti, wah bagus sekali jawaban kalian, ternyata setelah ibu dengarkan pendapat kalian mengenai apa itu peristiwa Rengas Dengklok, ternyata kalian sudah memahami perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Selanjutnya contoh yang kedua, saya menggunakan penguatan nonverbal, yaitu dengan cara memberikan tepuk tangan atau senyuman terhadap hasil dari presentasi atau hasil diskusi dari anak-anak. Selanjutnya, yang kelima, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka. Tentunya pada keterampilan membuka, itu terdiri dari salam, kemudian berdoa, lalu
saya menyampaikan sedikit apa yang akan dibahas pada hari ini. Seperti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Nah, setelah itu saya akan langsung memberikan apa yang akan dibahas. Seperti, pernahkah kalian berselisih pendapat dengan teman? Apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikannya? Hari ini kita akan belajar bagaimana para pahlawan menyelesaikan perbedaan pendapat saat menjelang proklamasi. Selanjutnya, menutup pembelajaran. Itu tidak jauh beda dengan membuka pembelajaran, di mana sebagai guru itu akan memberikan sebuah rangkuman atau ringkasan dari materi yang sudah dijelaskan, lalu akan saya contohkan secara langsung. Setelah memberikan kesimpulan terkait materi, tentunya dengan menutup dengan salam. Contohnya, jadi anak-anak, berdasarkan materi kita pada hari ini dapat Ibu simpulkan, jadi peristiwa Rengas Dengklok menunjukkan bagaimana kerjasama dan pengorbanan pahlawan kita sangat penting dalam mempersiapkan kemerdekaan. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Pada menutup pembelajaran, itu bisa berisikan kesimpulan, kemudian penutupan berupa harapan dan salam. Contoh salamnya, baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Kita sudah selesai mempelajari terkait peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Ibu harap kalian dapat mengambil hikmah yang baik dari pembelajaran hari ini dan bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan ini ke depannya. Terima kasih telah mendengarkan Ibu dan telah menjalankan kelas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Yang keenam yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Contoh mengajar kelompok kecil itu guru bisa menggunakan metode pembelajaran seperti metode pembelajaran jigsaw, di mana guru membagi setiap murid menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian nanti akan mendiskusikannya terkait peran golongan muda dan golongan tua menjelang proklamasi. Lalu setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Contoh yang kedua yaitu mengajar pada perorangan, di mana guru itu akan memberikan tugas individu kepada siswa untuk menuliskan pendapat mereka tentang tokoh yang paling berpengaruh dalam peristiwa menjelang proklamasi serta alasannya. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, saya sebagai guru akan menjaga perhatian siswa untuk tetap fokus pada materi pembelajaran yang saya jelaskan dengan cara menggunakan suara yang variatif, di mana menyebut siswa secara acak untuk menanyakan pendapat sehingga semua siswa itu tetap fokus dalam materi. Contoh yang kedua, mengatasi gangguan kelas. Semisalnya jika ada siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran, saya sebagai guru akan mendekati mereka sambil melanjutkan penjelasan dan memberikan pertanyaan ringan agar mereka kembali terlibat. Selanjutnya yaitu keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Contoh yang pertama
itu saya akan mengarahkan diskusi terlebih dahulu, di mana saya akan menjelaskan mengenai panduan diskusi kerja kelompok mereka. Lalu memberikan pertanyaan pemantik seperti apa yang menjadi alasan utama golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Coba anak-anak diskusikan dalam kelompok kalian. Selanjutnya, contoh yang kedua, saya akan menjaga fokus diskusi. Maksudnya, semisalnya ada situasi di mana diskusi itu menyimpang, maka saya sebagai guru akan mengingatkan anak-anak itu untuk kembali fokus dengan cara anak-anak kembali ke topik ya, kita fokus pada peran penting dari Rengas Dengklok dalam mempersiapkan proklamasi. Jadi tentunya dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini peran guru itu sangat terlihat pada saat bagaimana cara guru membuat anak-anak semuanya terlibat dalam diskusi kelompok. Jadi sekian video penjelasan saya mengenai 2 contoh di setiap masing-masing keterampilan dasar mengajar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.